teori Hollow Earth atau teori bumi kopong, bahwa di dalam bumi ada rongga kosong yang memiliki advanced civilization atau peradaban canggih. Nah, teori konspirasi ini sempat kita bahas kemarin di video bareng Kak Joko Anwar waktu kita bahas tentang nightmares and daydreams. Tapi pastinya karena kita cerita-cerita doang nggak bisa sedalam itu untuk membahas teori konspirasinya. Jadi malam ini kita specifically akan membahas dan mengenal teori konspirasi Hollow Earth. Semua bukti-bukti, ilmuwan-ilmuwan yang mempercayai teori ini, alasan dan cerita-cerita tergila. Langsung aja. Without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Teori ini pertama kali dikenalkan di abad ke-17 oleh seorang ahli astronomi, Edmund Halley. Jadi ini bukan orang biasa-biasa aja atau orang random, ini adalah ahli astronomi bahkan penemu komet Halley. Edmund itu udah dari abad ke-17 bilang bahwa memang bumi itu terdiri dari beberapa tempurung atau cangkang. Kita semua tinggal di lapisan terluar, tapi di dalam bumi itu banyak sekali layers. Dan pada kedalaman 800 km, itu terdapat dua tempurung lagi, sebuah cangkang lainnya, dan inti terdalam. Nah, Edmund itu bisa percaya hal ini karena dia tuh mempelajari magnet bumi. Edmund menemukan bahwa ada variasi-variasi di dalam medan magnet bumi yang sangat kuat. Dengan itu, dia percaya bahwa kalau misalkan ada medan magnet yang sekuat itu di dalam bumi, kemungkinan ada kehidupan lainnya yang disupport oleh magnet tersebut. Nah, Edmund percaya bahwa di salah satu cangkang yang terdapat di dalam bumi, terdapat sebuah kehidupan. Kehidupan tersebut memiliki mataharinya sendiri dan memiliki gravitasi yang berbanding terbalik sama gravitasi bumi. Selain itu, kehidupan itu juga memiliki daratannya sendiri. Nah, Edmund percaya bahwa kalau misalkan memang benar ada peradaban yang di dalam bumi itu, karena medannya jauh lebih sulit, maka peradaban makhluknya itu jauh lebih canggih. Peradaban canggih dan kehidupan itulah yang dia percaya atau dia namai Agartha. Walau sampai sejauh ini, sains atau ilmu pengetahuan itu belum bisa sampai ke dalam inti bumi, mungkin saja Agartha itu benar-benar ada. Karena sejauh ini, yang bisa ditelusuri oleh sains itu hanyalah 12,5 km ke dalam kerak bumi. Sedangkan Edmund itu menceritakan bahwa Agartha diperkirakan lokasinya berada di dalam kedalaman 800 km. Nah, teori Agartha ini juga disupport dengan beberapa pengakuan-pengakuan dalam sejarah. Di awal 1900-an ada seorang perwira angkatan laut sekaligus penjelajah Amerika Serikat bernama Laksamana Richard Evelyn Byrd. Di bulan Desember tahun 1946, Richard dan 4.700 personel militer lainnya itu melakukan sebuah operasi militer bernama Operation High Jump. Richard sama 4.700 orang lainnya itu guys dijadwalkan untuk pergi ke Antartika, menjelajahi Antartika untuk mencari dan menyelidiki lokasi yang kira-kira bisa dipakai nih menjadi pangkalan militer. Misi tersebut diperkirakan akan memakan waktu sekitar 4 bulan. Dari Desember 1946 akan selesai di Maret 1947. Mereka semua pergi ke Antartika untuk mencari kira-kira lokasi apa nih yang tepat untuk jadi pangkalan militer. Gak ada sebenarnya cerita yang signifikan ketika Richard pulang dari trip itu sampai di tahun 1957. Jadi di 1957 Richard itu kehilangan nyawanya. Ketika mengecek barang-barang yang dia tinggalkan, anaknya itu menemukan ada sebuah buku catatan, semacam diary gitu. Diary ini adalah diary yang digunakan sama Richard ketika dia pergi menjelajahi Antartika untuk mencari military base yang tadi. Bahkan diary-nya itu diberikan title sama Richard yang bertuliskan The North Pole Exploratory Flight, The Inner Earth, My Secret Diary. Penerbangan penjelajahan kutub utara, diari rahasia saya tentang isi bumi. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa bahwa kok title-nya sangat dramatis ya, isi bukunya guys bahkan lebih dramatis lagi. Di awal catatan diary itu, Richard tuh udah menuliskan bahwa sebenarnya dia harusnya menuliskan ini secara anonymous dan bahwa yang dicatat sama dia itu tidak bisa disebar secara publik karena dia dilarang sama atasannya yang menyuruh dia diam dan merahasiakan semua yang dia lihat. This story is said to come from his diaries, not his published account of the trip, but something he held back and then later was suppressed by government authorities that found it frightening. Jadi apa yang ada di dalam diary-nya
Richard ini. Richard menuliskan pengalaman dia waktu dia melewati Operation High Jump. Pada 19 Februari saat dia berada di Arctic atau di Kutub Utara, Richard itu mengaku bahwa dia pernah masuk ke dalam sebuah lembah yang dia panggil The Center of the Great Unknown. Jadi katanya waktu Richard itu lagi di Kutub Utara, ada satu lokasi yang dia lewati, itu sedikit aneh. Richard mengatakan bahwa tiba-tiba nih pesawat yang sedang dia kendalikan, tiba-tiba itu terasa seakan ada force lain gitu, ada kekuatan lain yang mengendalikan pesawatnya. Seakan dia kehilangan kontrol akan pesawat yang sedang dia terbangkan. Richard lalu melihat bahwa di sekitar pesawatnya itu ada pesawat-pesawat lainnya yang jauh lebih kecil dan bentuknya itu seperti piring-piring terbang. Jadi sedikit pipih. Piringan-piringan tersebut tiba-tiba tuh kayak turun guys, turun ke arah daratan. Dan pesawat yang sedang dikendalikan sama Richard itu juga ikut turun ke daratan. Richard percaya bahwa piringan-piringan inilah yang mengontrol pesawatnya atau mengambil alih kontrol pesawatnya. Saat pesawatnya Richard itu datang ke tanah, dia tuh dibawa atau diantarkan, quote-unquote diantarkan ke suatu area yang luas banget. Nah di situ Richard sadar bahwa ternyata nggak semua daerah di Kutub Utara itu adalah es dan salju. Richard tiba-tiba berada di sebuah daerah semacam hutan, tapi hutan ini berbeda sama hutan-hutan yang dia tahu. Tanaman-tanaman yang ada itu katanya seakan datang dari zaman dahulu, dan binatang-binatang di sekitarnya yang sempat dia lihat itu aneh dan tidak pernah Richard temui sebelumnya. Menurut Richard, waktu dia ada di situ, meskipun berada di kutub, lokasi itu tuh cukup hangat. Dan Richard menuliskan bahwa dia tuh melihat ada sebuah kota yang memiliki pelangi sangat indah. Kota ini berkilauan seakan terbuat dari kristal. Di tempat yang sama, dia juga bertemu sama suatu makhluk. Makhluk ini, kata Richard, dipanggil Master. Nah, Master ini sempat menyambut Richard dan dia mengatakan, jadi dia tuh seakan bisa membaca kebingungannya Richard, mengatakan, "Yes, you are in the domain of Agartha, the inner world of the earth." Iya, kamu saat ini ada di wilayah Agartha, dunia di dalam bumi. Master yang menemui Richard itu mengatakan juga bahwa dia tuh sangat prihatin dengan apa yang sedang terjadi di permukaan bumi. Dia kecewa bahwa manusia pada saat itu saling menyerang menggunakan senjata nuklir karena memang beberapa waktu sebelumnya terjadi ledakan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Dan Richard menuliskan semua pengalamannya ini di dalam diary-nya. Nah, setelah Richard meninggal, kan ditemuin tuh diary-nya sama anaknya, dipublikasikanlah. Nah, mendengar apa yang ditulis Richard, itu banyak orang yang tentunya skeptis juga guys. Nggak semua orang percaya bahwa pengalaman Richard ini asli. Tapi ada juga orang-orang yang percaya. Menurut orang-orang yang percaya teori konspirasi Agartha, mungkin saja Richard pada saat itu terbang tidak hanya mengitari kutub, tapi sempat masuk ke dalam cekungan di balik gunung-gunung es dan secara tidak sadar masuk ke dalam rongga bumi. Nah, ternyata hal-hal aneh yang ditemuin sama Richard yang sebenarnya kedengarannya kayak keluar dari buku anak-anak itu didukung dan dipercayai oleh teori-teori atau cerita-cerita orang lainnya. Pada abad ke-19, ada seorang politisi Amerika, John Cleve Symmes Jr. dan Jeremiah N. Reynolds yang juga percaya akan teori Hollow Earth. Oke. Jadi John itu bapaknya yang politisi. Anaknya siapa? Perwira, pedagang, dosen. Anyways, John si pedagang, perwira, dan dosen tadi percaya bahwa di Kutub Utara dan Selatan itu ada sebuah lubang selebar 1.400 mil atau sekitar 2.200 km yang melengkung mulus dari bagian luar cangkang hingga ke dalam dan bisa mengantar kita ke area dalam bumi. Dan berdasarkan buku The Hollow Earth yang ditulis sama Raymond Bernard, dijelaskan bahwa lubang di Kutub Utara itu tidak pernah terlihat dari udara karena pesawat-pesawat yang melintas itu dilarang melewati Kutub Utara dengan alasan ada medan magnet yang sangat kuat. Padahal yang dikatakan sebagai medan magnet sangat kuat itulah yang dipercaya sebagai sebuah pintu untuk masuk ke dalam rongga bumi. Tapi ada juga guys yang mengatakan bahwa sebenarnya para pilot itu tidak diperbolehkan, emang dilarang untuk terbang di Kutub Utara maupun Selatan karena pemerintah Amerika Serikat itu dengan sengaja menutupi keberadaan dari lubang tersebut. Nah, sebuah akun YouTube bernama Secure Team 10 sempat membagikan sebuah video yang menjelaskan bahwa ada nih satu foto satelit yang memperlihatkan adanya lubang di Kutub Utara. Tapi menurut Secure Team 10, gambar itu tuh langsung menghilang seakan tidak pernah ada. Oh, ini gambarnya, gambar satelitnya. Nah, ini
menarik banget. Jadi, Washington University itu pernah melakukan sebuah uji coba menggunakan tes seismik. Tes seismik ini dilakukan di dalam lapisan bumi dan diperiksa melalui gelombang. Yang menarik adalah salah satu dari hasil tes yang pernah mereka lakukan menunjukkan bahwa ada sejumlah air yang cukup besar yang terletak di bawah kerak dasar laut. Jadi mereka melakukan tes ke bawah lapisan bumi dan tes itu bisa mendengar bahwa di balik atau di bawah lapisan yang bisa dites itu terdapat perairan yang besar. Bahkan tesnya itu juga sempat bisa membaca ada deburan ombak, guys. Deburan ombak yang terletak di balik kerak dasar laut. Jadi kayak laut ketemu laut dong ya. Jadi kayak ini laut kita, ada lapisan dasar laut itu, terus kan ada satu lapisan lagi, di balik lapisan itu ada laut lainnya. Dan kalau misalkan ada deburan ombak ya berarti ada datarannya juga, ada permukaannya. Nah, Neroris, kita udah beberapa kali bahas UFO. Dan sampai saat ini sebenarnya belum ada satupun bukti spesifik yang bisa menentukan dari mana asal UFO sebenarnya. Atau sekarang namanya bukan UFO, UAP, Unidentified Anomalous Phenomenon. Walaupun penampakan UFO itu udah ada ceritanya ratusan tahun, nggak ada yang benar-benar pernah tahu gitu kalau misalkan emang UFO itu ada. Mereka tuh datangnya dari mana? Selama ini yang kita tahu adalah mereka datang dari luar angkasa, dari planet lain di luar bumi. Tapi dalam sebuah buku yang berjudul Flying Saucers from the Earth's Interior, Raymond Bernard, sang penulis, itu percaya bahwa UFO itu berasal dari dalam interior bumi. Dia mengaitkan kepercayaannya dan teori ini dengan temuannya Laksamana Richard di wilayah Agartha. Tadi kan Richard sempat bilang bahwa dia melihat ada beberapa piringan terbang yang akhirnya mengantarkan pesawatnya turun ke Agartha. Nah, yang menarik adalah guys, faktanya penampakan UFO pertama kali di bumi itu terjadi setelah tragedi bom atom Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1946 di Swedia, lalu di 1947 di Mount Rainier, Washington. Jadi Laksamana Richard itu udah terlebih dahulu menuliskan atau menceritakan tentang pesawat-pesawat berbentuk piringan yang mengantarkan dia ke Agartha sebelum adanya pengakuan-pengakuan orang yang bilang bahwa mereka lihat UFO. Dari situ sang penulis buku itu percaya bahwa UFO itu bukan dari luar angkasa melainkan dari dalam bumi. Dan mungkinkah UFO itu akhirnya muncul di permukaan bumi setelah perang besar yang terjadi di bumi untuk memantau kira-kira apa yang terjadi di atas dan bagaimana manusia bisa melewatinya. Nah, dari dulu banyak banget kan orang-orang yang bertanya-tanya kayak kok UFO tuh ceritanya cerita barat banget. Dan penampakan-penampakan UFO itu kebanyakan terjadinya di Amerika Serikat lah dengan Area 51, Denver Airport. Satu hal yang pasti adalah daerah-daerah tersebut di barat itu jauh lebih dekat dengan Kutub Utara. Tapi kemarin ada penampakan di Bandung, iya kan? Oh, mungkin Agartha sudah lebih canggih lagi. Iya, lebih jauh. Dulu di awal-awal dia baru cuma bisa ke Amerika. Lama-lama dia kayak bandrek enak juga. Dingin-dingin, ya kan? Oke guys, dan yang terakhir, selain dipercaya bahwa gerbang menuju Agartha itu ada di Kutub Utara dan Selatan, beberapa orang juga percaya bahwa ada beberapa tempat nih di bumi yang memiliki terowongan khusus yang terhubung ke Agartha. Misalnya Gunung Shasta di California, Amerika Serikat, yang terhubung ke kota Telos di Agartha. Mato Grosso di Brasil, yang terhubung sama kota Posit atau Morona Santiago di Ekuador, air terjun Iguazu, perbatasan Argentina Brazil, Gua Mammoth Kentucky di Amerika Serikat, Gunung Himalaya, sampai piramida Giza. Jadi guys, dipercaya bahwa di piramida Giza itu di bawahnya ada sebuah tunnel gitu, sebuah terowongan yang turun masuk ke Agartha. Dan dari situlah orang-orang juga percaya bahwa mungkinkah peradaban canggih yang selama ini diomongin ketika kita membahas tentang piramida Giza, kayak gimana caranya manusia di tahun segitu bisa membangun piramida sebesar itu in the middle of nowhere, sesempurna itu. Pastinya yang membangun itu sangat-sangat advance gitu, sangat-sangat canggih. Mungkin itu dibangun sama Agarthans gitu teorinya.